Sabda Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu itu menjadi saling berdekatan, terasa begitu cepat. Fatakunus sanatu kasyahar, maka jadilah 1 tahun itu seperti seolah-olah 1 bulan. Wasyahru kal jumu'ah, 1 bulan itu seolah-olah seperti 1 pekan, 1 Jumat. Watakunul jumu'atu kal yaum, dan 1 pekan itu seolah-olah seperti 1 hari. Wa yakunul yaumu kassa'ah, dan 1 hari itu seolah-olah seperti 1 jam saja. Watakunus sa'atu kadoromati binnar, dan 1 jam itu seperti terbakarnya pelepah kurma. Jadi cepat sekali waktu itu berlalu. Pian merasakan enggak? Ya, Pak Haji, berapa usia pian? Pon? Belum 100. Sama apa berarti usia kita belum 100? Sama usia kita belum 100. Ya. Tapi kalau kita renungkan ini memang sebentar, terasa sebentar. Apalagi kalau nyaman malah, ya, kalau nyaman kehidupan itu. Tetapi bukan ini maksudnya. Sabda Rasulullah ini apa maksudnya ini? Ya, di dalam misalnya takliknya Syekh Muhammad Mustafa Al-Bugha, hatta yataqarrabaz zaman, maknanya adalah taqillu barakatuhu wa tadhhabu faidatuh. Artinya masa itu menjadi sedikit berkahnya, keberkahannya itu hilang, sehingga keberkahan usia 1 tahun itu seperti sebulan aja kalau diambil manfaatnya, faedahnya hilang. Dan barokah itu apa? Kalau kita lihat di dalam kitab ya, Al-Kulliyat, ya, namanya ada penulisnya Abdul Baqa, ya, kata beliau al-barokatu an-nama'u waz-ziyadah. Yang namanya barokah itu kalau tumbuh dan bertambah, hissiyatan kanat au ma'nawiyah, baik bertambahnya itu terlihat, bertambah kalau duitnya bertambah banyak, anak bertambah, punya harta bertambah, itu hissiyah, kelihatan, au ma'nawiyah atau ya, tidak kelihatan. Yakni yang maknawi ini yang penting sebetulnya. Apa? Ketika Allah berikan usia, Allah tambahi keberkahan itu berupa ketaatan. Ya, al-barokah ya, tazidukum fit ta'ah. Barokah itu adalah sesuatu yang menjadikan kalian bertambah ketaatannya kepada Allah Ta'ala, sehingga apa saja itu bisa menjadi keberkahan bagi hidup seorang muslim. Diberi harta banyak maupun sedikit, itu bisa jadi keberkahan. Diberikan istri yang mungkin solehat atau mungkin agak cerewet, ya, dua-duanya itu keberkahan ketika menyikapinya itu bisa dengan sikap yang dibenarkan oleh syariat. Nah, kalau seperti ini berarti hadis tadi kan bicara usia kita, waktu yang kita lalui ini apakah seperti digambarkan dalam hadis itu hilang berkahnya apakah tidak. Maka kita perlu untuk melakukan perhitungan. Nah, tahu ini bertambah atau tidak itu kalau dihitung. Tahu ini waktunya berfaedah atau tidak kalau kita hitung. Karena itulah Rasulullah SAW dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi juga mengatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Apa kata beliau? Orang yang kayis, yang cerdas itu adalah mandana nafsahu. Makna dana nafsahu itu artinya hasabaha, menghitungnya, menghitung dirinya. Hasabah nafsahu qabla an tuhasabah. Dia menghitung dirinya sebelum dia dihitung. Orang cerdas begitu. Jadi mestinya kalau kita tadi Rasul beri gambaran usia itu 1 tahun bisa seperti usia 1 bulan aja. Tidak ada banyak gunanya kita hidup itu. Kosong nilai tahun yang sudah kita lewati. Tahu itu apa tidak ya mesti dihitung. Apa yang bisa kita hitung? Diri kita dari semua sisi. Itu kalau muhasabah diri ya. Yang sudah kita lewati nih apa saja. Yang kedua bisa juga kita hitung itu masyarakat. Sebelum masyarakat keluarga kita. Capaian diri kita ini seberapa? Capaian keluarga kita seperti apa? Kalau kita punya lembaga ya, lembaga pendidikan atau apa, dihitung juga.
Ini sudah seberapa kita ini berjalan. Berat usia kita ini sudah mulai sore ini. Saya Rabiul Awal tahun depan itu 50 tahun sudah. Masih jauh dari 100 tahun sama dengan beliau. Sejauh mana perjalanan kita ini dan sejauh mana yang kita peroleh. Hati-hati kita sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ayyuhal Walad wa man jawazal arba'in. Siapa yang telah melewati usia arba'in 40 tahun walam yaghlib khairuhu syarrahu, sementara kebaikannya itu tidak lebih dominan, tidak mengalahkan keburukannya. Kata beliau, fal yatajahhaz ilan nar, maka sudahlah siap-siap saja sudah masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Karena apa? Ibarat perjalanan itu 40 tahun itu sudah 60%, ya, 60%. Kita tinggal menunggu sebentar saja. Kalau normal, kalau tidak usia yang di bawah 40 juga sudah banyak yang meninggal. Jadi dihitung itu, kita ini sudah hidup berapa tahun, capaian kita ini apa, keluarga kita, masyarakat kita, dan kita sebagai umatnya baginda Rasul ini sejauh mana juga perkembangan umat ini perlu kita pikirkan. Bukan hanya menghitung diri sendiri, tapi menghitung diri sebagai umatnya baginda Nabi ini sejauh mana peran yang diberikan. Untuk urusan diri mungkin mulai dari hal yang terkecil kita bisa hitung, bisa ukur tentang pengetahuan, ilmu yang kita sudah pelajari. Karena apa? Kewajiban setiap mukallaf itu kan dia tidak boleh untuk mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu kecuali dia tahu hukum Allah Ta'ala tentang sesuatu yang dia amalkan itu. Ini ijma' ulama menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syafi'i di dalam Ar-Risalah dan di dalam Ihya, dikutip oleh Imam Al-Qarafi di dalam kitab Al-Furuq. Jadi ijma', sepakat orang itu tidak boleh berbuat sesuatu sebelum dia tahu hukum Allah tentang sesuatu yang mau dia kerjakan. Nah ini bisa kita hitung sekarang. Kita bangun tidur, kita tidur, nah itu kan perkara mubah ya. Tapi itu ada sunah-sunahnya yang bisa kita jadikan tidur kita ini bermanfaat di sisi apa? Nanti kita harapkan ada pahalanya di sisi Allah. Urusan tidur, bangun tidur, mandi, keluar kamar mandi, masuk WC dan sebagainya, ada aturan-aturannya meskipun itu tidak wajib. Nah itu bisa, jangan kita lalaikan. Kita duduk, kita tadi barusan dari Balikpapan tadi, Mbah Asar berangkat. Di sini rasa iya sampai apa enggak tadi, hitung-hitungan sampai. Tapi begitu sampai bundaran sana, kok enggak bergerak-gerak ini, ya, macet. Saya sampaikan ke Pak Samsul. Ya kita coba usahakan. Akhirnya Allah berkehendak sampai juga ke sini sebelum maghrib. Itu kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak kehendaki tidak jadi. Mungkin yang nyampaikan beliau di sini duduk. Jadi semua hal yang kecil begitu dari di pesawat itu ngapain kita? Itu bisa kita jadikan kan. Duduk di pesawat ada nilainya apa tidak? Umur yang 1 jam itu ada nilainya apa tidak, bisa kita hitung. Apa yang sudah kita lakukan? Kita coba-coba berzikir tadi. Rupanya dari Balikpapan ke sini ini bisa baca 1000 kali sholawat. Sholawat dengan bukannya Nabi kepada keluarganya, cukup lebihan itu. Sementara Rasulullah katakan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka aku bersolawat kepadanya 10 kali. Maksudnya memberikan keberkahan. Jangankan 10 kali, Allah berkahi kita 1 kali saja. 1 keberkahan itu sudah luar biasa. Ini 10 kali. Jadi hal-hal yang sederhana bisa kita hitung. Kita ini ngapain? Ibu-ibu sambil masak, apa yang ada di benaknya itu? Bisa sambil baca sholawat kan, baca yang kata Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan bisa, walaupun haid baca itu tidak apa-apa. Ngulek sambil subhanallah, subhanallah. Dan itu dilakukan istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca itu banyak-banyak, ringan di lidah tapi berat di timbangan. Coba kalau kita hitung begitu, kita ini kira-kira usia kita ini banyak pahalanya kah? Banyak zongnya kah? Tidak ada nilainya. Mikir apa? Sudah kosong pikiran, lidah tidak ada gunanya. Ada seorang namanya Abu Qilabah. Beliau punya putra.
Tapi di akhir kehidupannya ini beliau kehilangan semua inderanya. Putra yang merawat itu dimakan binatang buas, tersendiri, menyendiri di dalam kesendirian itu, tidak bisa bergerak apa-apa kecuali lidah aja yang tetap bisa berzikir. Ada sahabat yang menemukan dia, nanya, kenapa engkau bersyukur betul? Ya, padahal kaki ini tidak bisa gerak semua, tapi bersyukur, ya Allah berikan auzi'ni an ashkura. Ya Allah, ilhamkan agar aku bisa bersyukur terhadap nikmat yang engkau berikan kepadaku yang enggak engkau berikan kepada orang-orang lain. Ditanyakan, nikmat apa yang Allah berikan kepada engkau ini? Kok engkau bisa bersyukur seperti itu? Kata dia, Allah berikan kepadaku lidah ini, masih lidah ini. Jadi anggota tubuh hilang itu beliau tidak masalah. Andai kejepit gunung misalnya, atau apa musibah, beliau tidak masalah. Tapi Allah kasih tadi lisan, lidah yang berzikir. Nah ini kan hal sederhana sebetulnya ya. Tinggal kita ini bisa amalkan enggak. Itu yang pertama ya. Jadi waktu yang supaya tidak setahun terasa sebulan aja, atau bahkan enggak ada rasanya, isi dengan ketaatan. Yang kedua, bukan hanya zikir, tapi ilmu tadi ya. Ilmu tentang zikir. Ilmu itu ada yang wajib. Kalau zikir tadi kan sunnah. Di antara jebakan setan ya, di dalam kitab Talbis Iblis ya. Talbis Iblis, ada kitab. Talbis itu artinya membuat sesuatu itu samar, itu talbis. Tidak tahu ini benar apa enggak, itu talbis. Wala talbisul haqqo bil batil, kalau di dalam Al-Qur'an begitu. Jangan engkau campur adukkan benar dengan yang batil. Itu talbis. Iblis itu kerjaannya salah satunya begitu. Dan yang paling agak ringan itu talbis itu ya dengan tadi perkara sunnah dengan perkara wajib. Itu jadi manusia lebih memilih yang sunnah, cukup dengan itu bentuk tipu daya setan. Sehingga tidak boleh kita itu kemudian akhirnya tidak belajar gara-gara apa? Zikir terus, waktu habis untuk berzikir. Ini bentuk tertipu. Karena zikir itu bukan hanya tadi, kalau zikir lidah itu kan sunnah, tapi zikir ada yang wajib, yakni nuntut ilmu itu juga zikir. Bisa kita baca di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Belajar halal haram, belajar jual beli, belajar tentang pernikahan, belajar ini hukum-hukum cerai, itu zikir yang lebih afdal daripada zikir baca subhanallah. Tapi tadi ingat, itu belajar dalam rangka sadar betul ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya lembaga pendidikan, belajar bagaimana pergaulan. Ini juga penting ini bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru kalau jadi guru, sebagai kepala sekolah kalau kepala sekolah, atau orang yang diamanahi ngurusi santri, penting diperhatikan pergaulan. Karena apa? Ya, kasus hamil duluan itu meningkat 200-300%. Ada 51.000 lebih ya di Indonesia ini tahun kemarin. 51.000 kasus di Kemenak itu orang meminta dispensasi nikah. Karena apa? Belum masuk waktunya tetapi sudah hamil. Nah, ini terjadi ini. Seperti itu terjadi. Kita ketemu kemarin dengan satu orang tua santri ya, cerita jadi di pantai sana ya, bukan di sini ya, pantai di provinsi lain. Satpam itu menemukan ya, sepasang remaja yang sedang, mohon maaf, berzina di pinggir pantai, di gelap-gelap remang-remang itu ya. Asik begitu, dipegang oleh satpam. Beberapa orang merasa kok ada tangan yang lain, baru sadar. Akhirnya apa? Disuruh ya, pakai baju, suruh pakai baju. Dan ternyata itu bukan orang sembarangan itu. Setelah pakai baju, perempuannya pakai baju kurung, pakai cadar. Akhirnya diantarkan ke salah satu masjid yang di situ ada teman kita jadi pengelola tahfiz di situ. Diinterogasi. Dari mana ini? Ngakunya sekolah umum. Tapi akhirnya ketahuan dari pesantren bisa begitu. Laki-laki perempuan sudah dipisah, tapi bisa gitu. Entah apa, caranya ketemu aja. Jadi kalau yang umum makin banyak gitu. Ada seorang tua yang masih SD anaknya masih SD, kemudian temennya itu nitipi surat tulisannya jangan dibuka,
masih sama-sama SD ini, jangan dibuka. Ini kalau dalam teori marketing itu kadang kalau ditulisi jangan dibuka, kira-kira penasaran, justru ingin buka. Tapi anaknya ini tidak berani buka, itu bapaknya yang membuka itu. Apa isinya? Isinya dia cerita, mengerikan ceritanya. Punya adik masih TK 5 tahun, diceritakan itu berhubungan, itu berzina dengan sesama TK. Ceritanya vulgar, terjadi di Banjarbaru juga pernah ini. Kalau itu istri saya sendiri yang menjumpai itu. Kita rumah ada di bawahnya ini untuk parkir motor bisa di bawah. Atasnya ulin, tapi agak ada lubangnya gitu. Ada pulang sekolah, anak-anak pulang sekolah itu 2 laki-laki, 1 siswi perempuan SD mungkin kelas 4 atau 5 itu ya. Ada yang 1 siswa ini nunggu di depan, yang 2 ini masuk ke bawah kamar kita ini, di bawah tadi. Istri ini dengar kok, ini apa? Malu jangan-jangan katanya. Rupanya mau buka itu oleh istri, kemudian digedor itu lantai bawah itu. Ya, jadi tidak kejadian. Ini perlu saya rasa, ini saya sampaikan ini bukan menakut-nakuti ya, tapi jaga. Anak-anak kita ini dijaga. Tidak cukup sekedar masuk pesantren itu kemudian merasa bebas, tidak. Ada satu pesantren juga yang kemudian sudah dipisah, bagus, pengelolaannya bagus. Tidak diajari macam-macam, tapi apa yang diceritakan itu ketika libur, hati-hati ini liburan, ketika kembali itu yang diceritakan itu hal-hal yang tidak benar. Rupanya penggemar ini BL, tahu BL? BL itu boy lover, ya. Semacam serial drama yang isinya itu mempromosikan lelaki senang kawin dengan lelaki, ya. Yang bintang-bintang filmnya ya memang kayak Korea-Korea begitu. Itu ada salah satu santriwatinya yang kemudian mau pindah, taunya itu mau pindah. Kenapa? Teman-temannya begitu yang diceritakan. Ini problem kita. Kalau bukan agama ya sudah tidak usah dibicarakan. Tapi ini yang pesantren ini mesti kita juga perlu hati-hati. Ini bukan masalah kalau di sini aman tidak, tapi tetap semua perlu pengawasan, perlu penjagaan orang tua. Kalau dibiarkan bisa jadi tidak tahu. Tiba-tiba anaknya salah pergaulan, bisa suka sesama jenis. Kalau di umum ya sudah wajar lah begitu. Oleh sebab itu kita perlu hitung ini pendidikan kita, hal-hal begini kadang tidak diperhatikan. Kita ada murid begitu ya, pacaran, orang tuanya dipanggil ini bukannya menasihati anaknya, menganggap itu sebuah kewajaran. Wajar kan pacaran itu wajar ya. Kalau sudah begitu kita gimana lagi yuk? Sebagai guru ada dijelasin baik-baik. Kadang gurunya juga sama, tidak begitu perhatian dengan pergaulan para anak-anak ini. Jadi ini penting diperhatikan bagi kita semua. Pengelola entah itu santri kah, santriwati kah. Karena kalau yang kemarin sempat ramai di mana itu yang kejadian itu di masjid ya. Alhamdulillah. Tapi itu tidak perlu dibesar-besarin, ya itu memang bisa terjadi. Bagaimana seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Ma'is itu bisa terjatuh dalam perzinaan, walaupun kemudian bertobat dengan tobat yang baik sehingga kemudian dihukum rajam, dan setelah wafat Rasulullah katakan dia sekarang sedang berenang di sungai-sungai surga. Ada seorang wanita dari suku Ghamidi yang kemudian berzina datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku telah berzina, maka sucikan aku. Beliau kemudian menyuruh ya, sampai hamilnya melahirkan. Setelah itu disuruh ngurus anaknya sampai besar, bisa makan sendiri, dan tetap datang lagi dan minta dihukum dengan hukum Islam. Sehingga Rasulullah SAW kemudian katakan, setelah ini dilaksanakan hukuman tadi, andai tobatnya itu dibagi ke penduduk Madinah itu cukup. Itu terjadi pada zaman terbaik. Artinya urusan pergaulan ini dalam Islam sangat-sangat diperhatikan. Sehingga hukum kayak khalwat misalnya, berduaan saja, Rasulullah tegaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yakhluwanna rajulun bi imra'ah illa ma'azi mahramin. Janganlah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya wanita tadi. Ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, tidak ada perbedaan di antara sahabat-sahabat kami dari sisi keharamannya antara haramnya orang berkhalwat, khalwat saat sholat pun atau saat selain sholat. Artinya berduaan dengan wanita bukan mahram, walaupun tidak melakukan apa-apa,
kecuali sekedar sholat berduaan itu sama haramnya dengan berkholwat yang lain. Berdua-duaan maka perlu ini kadang hati-hati yang dibiarkan saja begitu. Akhirnya yang muncul perzinahan itu dari situ asal muasalnya. Pandang-pandangan ini sudah dilihat dalam Islam, tidak boleh menjaga tidak boleh mata itu dibiarkan memandang yang haram atau memandang dengan syahwat. Berduaan tidak boleh, kemudian ikhtilat, campur baur, tumplek ublek itu. Dan tidak boleh begitu. Ada aturan-aturannya. Ketika aturan itu dilanggar, tidak diperhatikan, rusak itu ya biasa, rusak biasa. Ditambah lagi untuk menikah itu sulit. Untuk menikah kan usianya berapa Pak minimal? 19 tahun. 19. Makanya tadi hamil duluan baru mengajukan surat baru boleh nikah di bawah 19 tahun. Coba bayangkan ya, segala macam pintu syahwat itu mudah didapat. Tapi mau menyalurkan dengan penyaluran yang halal itu enggak diberi jalan. Ya akhirnya gitu terjadi. Kalau masih menikah masih mending. Ini ada yang hamil diaborsi dan itu tidak sedikit. Ini beberapa waktu yang lalu di Jakarta, satu klinik bisa 1.600 itu data yang ditemukan aborsi itu. Bayi dibunuh. Kalau kita bilang ini pertumpahan darah tidak ada, ini pertumpahan darah tiap hari. Yang dibunuh orang tidak berdosa. Kadang-kadang tidak pakai hukum Allah Subhanahu wa taala itu. 1 tahun itu rata-rata diperkirakan 700.000 itu kasus remaja melakukan pengguguran kandungan. Kalau dengan orang-orang tuanya bisa 2 jutaan. Itu aborsi, pembunuhan. Walaupun tidak kelihatan itu mungkin karena kalau ketangkep ada kliniknya digerebek baru ribut. Kalau tidak ada yang nyampaikan seolah-olah tidak ada. Tidak ada. Jadi sesuatu itu kalau dibiarin tidak ada yang menyampaikan, tidak ada seolah-olah kerusakan itu. Makanya tadi perlu hasibu hasaba nafsahu, perlu dihisab, perlu dihitung capaian perbaikan masyarakat itu sejauh mana dari semua sisi. Jadi ada yang tadi digugurkan, ada yang bukan digugurkan, dibunuh. Yang dibunuh pacarnya. Ini banyak kan itu yang kemarin barusan bulan November kemarin itu ya. Mahasiswi, mesra sekali, romantis, hamil 2 bulan, dijemput pacarnya, dieksekusi, dibunuhnya. Tidak sedikit kasus begitu. Yang kemudian nikah sekalipun itu ujungnya juga banyak akhirnya bubar. Setiap menit itu kata seorang dosen di IPB itu terjadi 50 kasus perceraian di Indonesia. Tiap menit 50 kasus perceraian. Artinya apa? Rumah tangga yang dibangun berdasarkan kecelakaan tadi itu, bahkan kadang bukan dibangun berdasarkan kecelakaan itu sulit juga untuk dipertahankan. Sudah menikah ya bubar. Diawali dengan perzinaan, gimana rumah tangga bisa diharapkan bagus? Ini kata Imam Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam, min alamatin najah fin nihayat ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Min alamatin najah fin nihayat. Tanda sesuatu itu ujungnya itu akan sukses. Ini ujungnya akan bagus. Salah satu tandanya itu adalah ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Ketika di awal-awalnya itu sudah bagus. Di awal-awalnya itu sudah merujuk kepada hukum Allah Ta'ala. Di awal-awalnya sudah tidak menyimpang dari aturan Allah. Di awal-awalnya sudah menjaga ini pergaulannya dengan baik. Insya Allah ini tanda kalau dia menikah ujungnya juga akan baik pula. Alamat aja bang, tanda. Belum tentu juga karena dalam proses bisa saja tidak bagus. Tapi itu tanda ujungnya bagus. Sama seperti ketika kita memilih bibit tanaman. Lihat bibitnya ini. Kalau sudah sejak awal kuntet, ini cirinya nggak bagus. Mau melihara ayam, lihat DOC-nya itu. Kalau di awal sudah tidak bagus, di ujungnya ini tandanya juga tidak bagus. Ini baru aspek pergaulan. Belum lagi aspek yang lain. Aspek rumah tangga kadang juga begitu. Kita sering dapat keluhan itu. Kadang urusan ini lahir, bergaul, urusan sudah mati. Setelah mati bagi warisan itu masih kadang usrek. Usrek nih bahasa ribut. Tidak mau pakai hukum Islam. Tidak mau. Maunya ya menang-menangan. Di Mataraman itu sampai adik kakak ini salah satunya terbunuh gara-gara luas tanah yang tidak seberapa.
Ini kan problem di masyarakat. Bicara lebih jauh lagi ya tentang apa? Masyarakat ini, hutang negara misalnya, hutang kita sendiri, hutang negara itu semakin besar. Kalau kita pikirkan agak susah juga kita mikirkannya, tidak sampai otak kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua itu intinya itu banyak problem di tengah kita. Ibarat kita menghitung itu ada sisi-sisi negatif yang mesti kita selesaikan. Muhasabah itu begitu mestinya ya. Menghitung diri itu mestinya tahu aib diri kita ini apa. Yang kedua tahu jalan untuk menyelesaikannya. Baik itu secara pribadi, secara kemasyarakatan maupun negara, mestinya kan begitu. Sisi apa yang diperhatikan. Tapi kalau tidak pernah hal seperti itu dianggap masalah, ya tidak akan diselesaikan. Kan dibiarin aja itu. Urusan baca Al-Quran bisa apa tidak jadi masalah. Sholat ya, yang itu meninggalkan sholat dosa besar. Besarnya besar sekali itu. Karena kewajiban sholat ini kewajiban yang tidak ada uzurnya sama sekali, kecuali kalau lupa atau tidur, lupa atau tidur kemudian ingat dia wajib sholat. Artinya kan tidak boleh nggak sholat itu, kecuali ibu-ibu haid atau nifas, ya. Tidak boleh nggak sholat. Khalifah Umar bin Khattab itu sampai saat beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, orang Majusi yang pura-pura masuk Islam, ikut nyamar, ikut sholat subuh bersama Khalifah Umar, kemudian dia tusuk Khalifah Umar dengan khanjar itu. Khalifah Umar kemudian sebelum pingsan beliau itu setelah Abu Lu'lu'ah ini berhasil diringkus dan akhirnya bunuh diri, beliau menunjuk itu siapa yang menggantikan imam. Abdurrahman bin Auf ditunjuk jadi imam. Artinya dalam kondisi nyawa itu, nyawa hampir meninggal itu, tetap memperhatikan sholat. Rakyat ini sholat apa enggak? Abdurrahman bin Auf maju jadi imam. Enggak panjang-panjang sholat subuhnya. Setelah itu selesai, yang dipikirkan apa? Umar belum sholat, pingsan, dibangunin, enggak bangun-bangun, bacakan azan, diazanin bangun. Itu baca di kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Begitu pentingnya sholat itu. Mana-mana saya sampaikan ini karena apa? Banyak ternyata itu siswa, orang yang sudah dewasa itu enggak sholat banyak. Kemarin tuh waktu setelah ulangan itu kita remedial enggak berhasil, susah. Iseng-iseng saya tanya, sudah sholat subuh belum? Rupanya banyak tidak sholat subuh. Siswa madrasah itu tidak sholat subuh, coba bayangkan. Orang tua tidak sholat banyak juga. Bayangkan itu. Tidak ada gunanya jadi pimpinan kalau anak buah tidak sholat itu, tidak ada gunanya. Kalau punya wewenang ngatur itu. Kepala sekolah, siswa-siswinya tidak diajari sholat. Orang tua anaknya enggak diajari sholat. Coba bayangkan gimana tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Rasulullah itu nyuruh sejak sebelum balik itu sudah harus diajari sholat. Usia 7 tahun. Khalifah Umar begitu dengar azan bangun, nanya, ya sudahkah orang-orang sholat? Kata sahabat yang lain, sudah ya Umar, tinggal engkau yang belum. Kata beliau, na'am wala hadza fil Islam liman tarakaha. Iya, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Biasa tidak sholat. Kepala negara mestinya itu. Ketika ada hadis Ummu Salamah, satakunu umara, akan ada para pemimpin. Fata'rifuna wa tungkirun. Kalian akan mengenal mereka, yakni mengenal penyimpangan mereka, dan kalian akan mengingkarinya. Faman arafa bari'a. Siapa yang dia tahu kemungkarannya, maka dia bisa terbebas dari dosa. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan maksudnya, kalau tahu itu kemungkaran bisa terbebas dengan cara mengubah kemungkaran itu dengan tangan atau lisan, atau minimal dengan pengingkaran dalam hati. Wa man angkara faqad salima. Kalau dia mengingkari kemungkaran itu, dia selamat. Walakin man radiya wa taba'. Tetapi orang yang dia ridha dan mengikuti pemimpin begitu, tidak akan selamat, tidak akan terbebas dari dosa. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita dapat pemimpin begitu, kita perangi saja kah? Tidakkah kita perangi saja itu? Maka Rasulullah katakan, la ma shollu. Dalam riwayat yang lain, la ma aqamu fikum as-shalah. Tidak selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Ini artinya apa? Pentingnya sholat itu. Di dalam Mirqatul Mafatih, syarah Mishkatul Masabih, itu dijelasin makna ma'aqamu fikum as-shalah itu selama mereka itu menegakkan hukum Islam. Salat itu disebut itu karena keutamaannya. As-shalatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Karena
bagian penting dalam Islam ya sholat itu, maka disebut untuk mewakili keseluruhan Islam. Seperti misalnya kata al-hajju arafah, haji itu wukuf di Arafah. Bukan sekedar wukuf saja terus haji, enggak, tapi menunjukkan apa? Bagian terpenting dari haji itu adalah wukuf. An-nadamu taubah, misalnya hadis begitu. Penyesalan itu adalah tobat. Bukan berarti sekedar menyesal sudah tobat, enggak. Tapi rukun terpenting di dalam tobat itu adalah penyesalan. Ya. Sehingga kalau disebut ma'aqamu fikum as-shalah, maksudnya itu menegakkan hukum Islam, tapi yang disebut itu sholatnya saja. Karena begitu penting sehingga ini disebut itu sudah mewakili keseluruhan. Kalau dulu di majas bahasa Indonesia ada majas part pro toto, ya. Disebut sebagian tapi untuk keseluruhan. Ini perlu juga ya bagi calon-calon pemimpin ini. Perhatikan masyarakat itu, perhatikan ini, untuk urusan ini. Terus apa lagi? Banyak ya. Kita ini enggak sampai jam berapa itu? Sampai jam 2 menit lagi. Itu tadi saya sampaikan problem. Problem. Terus gimana solusinya? Sanggupkah kita selesaikan itu sehingga ke depan ini yang sudah-sudah ini bisa kita perbaiki, yang belum itu jangan kita ulangi yang sudah. Maka sebetulnya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, manusia itu kan cuma 3 waktu, punya 3 waktu. Waktu yang lalu ya, itu tidak bisa kita kembali ke waktu lalu kecuali Doraemon. Waktu yang akan datang kita belum tentu bisa sampai ke sana, belum tentu bisa hidup sampai yang akan datang. Yang bisa kita lakukan itu adalah waktu sekarang ini. Sehingga kalau kita mau melakukan perbaikan tadi, muhasabah tadi, yang penting itu kita tahu tadi kekurangan-kekurangan kita secara pribadi itu apa ya. Kita tadi punya banyak kewajiban nuntut ilmu, itu kita tidak boleh lakukan sesuatu kalau tidak tahu ilmunya. Berarti itu bisa kita lakukan ngaji ya. Sekarang, tidak usah nanti-nanti, karena belum tentu akan ketemu hari esok. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Tidak tahu satu jiwa itu apa yang akan dia lakukan besok. Besok bisa masih hidup, bisa tidak. Masa lalu, tinggalkan masa sekarang ini. Masa lalu itu bisa diperbaiki. Yang sudah itu bisa diperbaiki. Dengan cara apa tadi? Tobat. Ya. Jadi tobat itu apa? Yang paling besar porsi tobat itu penyesalan. Yang kayak saya katakan tadi, kata Rasulullah, an-nadamu taubat. Menyesal. Oh, saya kok begini, menyesal. Yang kedua, ikhla, tinggalkan, ya. Artinya kalau kemaksiatan kita itu berupa tidak melakukan yang wajib, maka mulai sekarang jangan sampai kewajiban itu tidak kita laksanakan. Yang ketiga, ada azam, ada tekad supaya tidak mengulangi lagi. Yang keempat, kalau ada itu hak-hak orang lain, minta rela atau kembalikan dan minta rela. Itu masa lalu bisa kita perbaiki. Ya. Perbaikannya mayoritaskan dengan hati tadi, menyesal, ada tekad tidak mengulangi, dan tinggalkan sudah, jangan dilakukan lagi. Masa depan yang kita belum dapat nih, ini bisa kita perbaiki dengan apa? Dengan ada niat dan himmah. Kita mungkin usia tidak panjang-panjang, tetapi cita-cita kita itu tinggi, motivasi kita ini tinggi, dan himmah yang baik itu akan Allah catat sebagai kebaikan. Satu kebaikan yang sempurna. Kalau dia tidak sanggup melakukan, misalnya kita ini minggu depan ada pengajian lagi di sini misalnya, oh kita tekadkan dalam hati mau hadir, ya, ada azam mau hadir, besok mau hadir, besok kita sholat lagi, rutin begitu, ya, maka ketika kita wafat itu tetap dihitung. Maka khairul umuri adwamuha wa in qalla, sebaik-baik perkara itu yang dawam walaupun sedikit. Jadi masa depan ini bisa perbaiki itu, kasih niat yang baik, kuatkan motivasi yang baik, maka walaupun belum tercapai kita sudah mendapatkan kebaikan yang sempurna. Masa depan, tinggal kita masa sekarang ini. Masa sekarang ini kan juga ada 3 itu. Pertama, masalah niat, ya, hati. Kebaikan itu bisa kita peroleh sekedar dengan niat yang baik, tapi bukan niat yang baik kemudian niatnya kemudian dimainkan, enggak, ya, keseriusan kita itu
kemudian amal. Jadi beramal sekarang ini yang modal kita, perbaiki apa yang lalu dengan amal baik sekarang. Sebagaimana sabda Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisi kalian, dalam keadaan bagaimanapun, takwa kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk yang sudah lewat, terlanjur sudah. Ikuti dengan perbuatan baik. Ya, awalnya suka posting yang menyerang Islam, balik ya, bela Islam. Awalnya mengganggu masyarakat di pasar, balik jaga itu keamanan. Awalnya menghalang-halangi dakwah, berbaliklah dengan apa? Mensupport dakwah itu. Maka apa? Tamhuha. Allah akan menghapus keburukan itu dengan kebaikan. Jadi yang buruk-buruk itu bisa dibusek, dihapus dengan kebaikan yang kita lakukan sekarang. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi problem-problem yang sudah ya sudahlah, masa lalu, sesali. Sekarang ya kita niatkan baik-baik supaya kita ini bisa taat kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, ya, taufik, hidayah, ma'unah, sehingga Allah jaga kita, Allah jaga zuriat kita, Allah jaga siapa saja yang Allah amanahkan untuk kita jaga. Allah bantu untuk menjaganya, karena kita tidak mampu menjagai apa yang Allah amanahkan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.